Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita semua akan membahas kebiasaan buruk saat puasa Ramadan, dan ini tentunya penting untuk diketahui karena sangat berpengaruh terhadap ibadah puasa Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan full. Sebelum ke pembahasan, silakan terlebih dulu klik subscribe, klik like, dan klik lonceng agar dapat notifikasi informasi video terbaru dari channel Studi Islami. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh kemuliaan. Pada bulan ini, tentu pahala beribadah akan dilipat gandakan, yang tentu semua umat muslim berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan itu. Namun, semangat untuk meraih kemuliaan dengan berbagai amalan ibadah itu harus diimbangi juga dengan pola hidup yang sehat. Agar jangan sampai di bulan Ramadan justru jatuh sakit karena kebiasaan yang tidak baik selama puasa. Berikut adalah 10 kebiasaan buruk saat puasa yang tidak baik untuk kesehatan. Apa saja itu? Simak videonya sampai selesai ya. 1. Kebiasaan melewatkan sahur. Sahur bisa membantu tubuh tetap memiliki energi dan terdehidrasi sepanjang hari. Jika melewatkan sahur, tentu tubuh akan terasa lemas dan tidak bersemangat. Bukan tanpa alasan, Rasulullah SAW menganjurkan pengerjaan sahur sebelum berpuasa. Berikut hadis keutamaan sahur bagi hendak yang berpuasa. Makan sahur mengandung keberkahan. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah." Hadis riwayat Bukhari. Malaikat berselawat atas orang yang bersahur. Hadis ini dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang menyebut bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, Allah dan para malaikat bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Bersahur itu adalah suatu keberkahan. Maka janganlah kamu meninggalkannya, walaupun hanya dengan seteguk air. Karena Allah dan para malaikat bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Pembeda puasa orang Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Hadis keutamaan sahur selanjutnya diriwayatkan oleh Amr bin Ash radhiyallahu an. Ia menceritakan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, jika kebiasaan sering melewatkan sahur dan hal tersebut dilakukan terus-menerus, maka nauzubillah min zalik bisa berakibat jatuh sakit. Untuk itu, tetap dijaga waktu tidur malamnya agar tidak terlewat waktu sahurnya, dan tidak lagi melewatkan waktu sahur atau menjalankan ibadah puasa tanpa sahur. 2. Minum air berlebih saat sahur. Konsumsi air terlalu banyak saat sahur akan membuatmu sering buang air kecil. Ini akan membuatmu lebih cepat haus. Sebaiknya, perbanyak minum air putih saat berbuka puasa. Dalam Islam, segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak akan baik, termasuk makan dan minum berlebihan. Semua ada takaran dan porsinya masing-masing. Alangkah baiknya, kamu bisa menerapkan pola 2-4-2, yaitu minum minimal 2 gelas air saat buka puasa, 4 gelas air setelah tarawih, dan 2 gelas air berikutnya saat sahur. Dengan begitu, kebutuhan tubuh akan 2 liter air akan tercukupi walau kamu tak minum di tengah hari. 3. Tidur setelah sahur. Sebagian besar orang sudah mengetahui bahwa tidur selepas sahur tidak dianjurkan. Namun, karena rasa kantuk yang tak tertahankan, kebiasaan ini pun sering dilakukan. Sebaiknya kamu menghentikannya sekarang, karena tidur setelah sahur bisa meningkatkan asam lambung. Posisi berbaring setelah makan akan membuat makanan yang masih di lambung naik ke kerongkongan. Makanan ini sedang dalam proses cerna sehingga mengandung asam lambung. Asam lambung yang naik ke kerongkongan akan merusak jaringan kerongkongan.
rasa tidak nyaman di perut hingga heartburn atau sensasi panas di dada. Selain itu, masalah kesehatan seperti sakit tenggorokan, sembelit, menurunkan kualitas tidur, berat badan naik, hingga serangan jantung bisa terjadi. Oleh karena itu, dianjurkan untuk tidak tidur setidaknya 3 jam setelah sahur. Sejumlah ahli mengatakan sebaiknya mengisi waktu dengan beberapa kegiatan seperti mengaji, bekerja, bersih-bersih rumah, atau kegiatan lain yang lebih bermanfaat. 4. Tidur seharian penuh. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Banyak orang menggunakan pernyataan tersebut untuk tidur seharian. Tidur terlalu lama juga bisa menjadi makruh, karena berpotensi kehilangan banyak waktu, produktivitas, dan peluang untuk beraktivitas. Memang tidak ada larangan selama kegiatan tidur itu tidak mengurangi produktivitas seseorang. Ya, sudah pasti, saat puasa tubuh akan terasa lemas dan malas melakukan apapun. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menambah pahala puasa. Lagi pula, tidur terlalu lama itu juga tidak sehat loh. Puasa Ramadan ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa manfaat, serta pahala ibadah yang maksimal di bulan Ramadan, karena belum tentu kita bisa menjumpai kembali bulan Ramadan berikutnya. Tentu masalah umur adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bishawab. 5. Makan berlebihan saat berbuka puasa. Waktu berbuka adalah saat yang dinanti-nanti oleh semua orang yang menjalankan ibadah puasa. Sering muncul keinginan untuk makan banyak, mengingat kita sudah menahan lapar dan haus selama hampir 14 jam. Namun, jangan sampai balas dendam ya. Makan berlebihan akan meningkatkan asam lambung dan membuatmu mual. Terakhir, Rasulullah SAW menyarankan agar kita tidak makan berlebihan, terutama saat berbuka puasa. Menurut salah satu hadis, perut sebaiknya dibagi menjadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Selain meningkatkan berat badan, makan berlebihan bisa membawa berbagai dampak buruk bagi kesehatan. Berikut ini diantaranya adalah meningkatkan kadar lemak dalam tubuh, meningkatkan resiko obesitas, diabetes, penyakit jantung, hingga stroke, membuat otak lebih cepat menua, menghambat kerja sistem pencernaan sehingga perut kembung, dan memperlambat metabolisme tubuh. 6. Terlalu banyak makan gorengan dan makanan manis. Gorengan sering menjadi takjil untuk berbuka puasa. Memang nikmat, tapi terlalu sering makan gorengan tidak baik untuk kesehatanmu. Sama halnya dengan makan makanan manis, keduanya memiliki banyak lemak jenuh. Untuk menambah pahala dan kehusukan, umat Islam disarankan untuk mencontoh kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau memiliki pola makan yang sehat untuk sahur dan berbuka puasa. Inilah yang dikonsumsi Rasulullah SAW saat menjalankan puasa Ramadan. Seperti contoh, Rasulullah SAW biasa makan kurma untuk membatalkan puasa. Bukan tanpa alasan, karena kurma merupakan makanan yang mudah dicerna. Tubuh bisa mengubahnya menjadi energi dengan cepat. Selain itu, mengkonsumsi kurma setelah berpuasa seharian juga mampu mengembalikan gula darah kembali normal. Alasan kedua, kurma adalah buah yang mengandung banyak serat. Mengkonsumsinya akan mencegahmu untuk makan berlebihan saat berbuka puasa. Dengan begitu, berat badan terjaga dan kamu tidak mudah sakit. Mari jaga pola makanan agar tubuhmu senantiasa selalu sehat ya. 7. Tidak makan buah dan sayur. Kurangnya asupan sayur dan buah saat puasa akan membuatmu gampang sakit. Ini karena vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya bisa menjaga sistem imun tubuh, dan kamu juga bisa mendapatkan tambahan vitamin dari suplemen. Rasulullah SAW juga menyukai buah-buahan seperti semangka, delima,
fig atau buah tin, zaitun, anggur, dan buah melon. Dan aneka sayuran seperti labu, zucchini, beet, timun, dan lain-lain. 8. Berbuka puasa dengan minum teh. Bolehkah berbuka minum teh? Pada dasarnya, Anda tidak disarankan untuk minum teh saat berbuka puasa, terutama jika perut dalam keadaan kosong. Sebab, teh mengandung tanin yang beresiko mengiritasi saluran pencernaan apabila dikonsumsi secara berlebihan dan saat perut dalam keadaan kosong. Berikut adalah bahaya minum teh saat perut dalam keadaan kosong. Mengakibatkan perut kembung dan mual, dapat mengganggu proses metabolisme tubuh, dapat menghambat proses penyerapan nutrisi, dan memicu sembelit. Kamu dapat minum teh pada 15 sampai dengan 20 menit setelah menyantap makanan berat. Sebaiknya, hindari menambahkan gula dalam teh secara berlebihan agar tidak menyebabkan kadar gula darah meningkat secara signifikan. 9. Olahraga setelah buka puasa. Walaupun sedang puasa, kita sebaiknya tetap berolahraga. Namun, sebaiknya jangan dilakukan setelah berbuka puasa. Pasalnya, ini bisa membahayakan sistem pencernaan dan kesehatan tubuh. Waktu terbaik untuk melakukannya adalah 1 sampai dengan 2 jam setelah sahur dan 1 jam sebelum berbuka puasa. Itu pun olahraga dalam intensitas ringan atau tidak terlalu berat. Namun, jika tetap terpaksa jadwal olahraga yang memang tidak bisa dirubah, atau yang memang jadwalnya adalah malam, bisa dilakukan 2 jam setelah berbuka puasa. Itu pun tidak disarankan berolahraga dalam intensitas berat. 10. Sering begadang. Kebiasaan buruk lain yang harus dihindari adalah begadang. Selama puasa, jam tidur kamu akan mengalami perubahan karena kamu harus bangun saat sahur. Jika sering begadang, tubuhmu tidak akan mendapatkan porsi tidur yang cukup. Inilah dampak jika kamu sering begadang di bulan puasa. Kurang konsentrasi, kekebalan tubuh melemah, asam lambung meningkat, cemas berlebihan, menimbulkan migrain atau sakit kepala, berpengaruh mengurangi kemampuan kognitif, yang dalam arti kemampuan membuat keputusan, atau bisa berpotensi menjadi pelupa. Lalu, bisa berpotensi tekanan darah naik. Ingat, kita semua sudah mengetahui, begadang itu tidak baik. Jadi, usahakan untuk tidur cukup selama puasa, agar tetap bisa menjaga produktivitas kerja, terutama bisa menjaga kesehatan. Nah, dari 10 poin di atas, mana yang masih sering kamu lakukan selama puasa? Yuk, segera perbaiki kebiasaan buruk tersebut, agar kita selalu sehat hingga Lebaran nanti ya. Dari daftar kebiasaan buruk yang telah kita ketahui dari penjelasan sebelumnya, kita menyadari bahwa puasa Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dari segi kualitas iman, akhlak, serta moral. Mari kita terus meningkatkan kesadaran kita dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi kita dari mencapai tujuan kita semua, yaitu bisa menjalankan segala ibadah di bulan Ramadan dengan sangat baik, dan dengan harapan ibadah puasa dan ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu perbanyak ibadah juga ya, terutama di bulan Ramadan. Untuk kawan-kawan yang sudah menyimak video ini, jangan lupa silakan klik subscribe dan klik loncengnya agar selalu mengetahui informasi-informasi terbaru dari mulai ilmu pengetahuan dan berita unik seputar dunia Islam. Sampai bertemu pada video selanjutnya di channel Studi Islami.